Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Mushola Nurul Ummah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan pada suatu hari di bulan Ramadan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di depan para sahabat, tampak beliau senyum-senyum sendiri, hingga para sahabat penasaran dan kemudian bertanya, "Ya Rasul, gerangan apa yang membuat Baginda senyum-senyum sendiri?" Nabi menjawab, "Wahai sahabatku, tidakkah engkau tahu apa yang menyebabkan aku senyum-senyum sendiri?" "Tidak ya Rasul, aku baru saja melihat di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia sedunia di akhirat, ada seorang nabi yang naik dan masuk ke surga membawa pedang dan tidak diikuti satu umat pun. Di satu sisi aku senang, semua teman-temanku, para nabi dan rasul masuk surga semua. Tetapi nabi yang satu ini, wahai sahabatku, ketika masuk surga membawa pedang dan tidak ada satu umat pun yang mengikutinya. Nabi Adam masuk surga yang ikut banyak, Nabi Musa masuk surga yang ikut banyak, Nabi Ibrahim masuk surga yang ikut banyak, tapi Nabi ini tidak membawa umat. Kalian tahu para sahabat Nabi siapa? Tidak ya Rasul, Nabi yang saya maksud adalah Nabi Sam'un. Nabinya orang-orang barat. Maka orang-orang Amerika juga pernah membuat film yang berjudul Samson Delilah. Itulah Nabi sekaligus Rasul yang bernama Nabi Sam'un. Lengkapnya Sam'un al-Ghazi. Awalnya Sam'un ini bertugas di negeri Ashabul Qaryah, tepatnya di kota Antokia, bersama dua nabi yang lain, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Paulus. Di dalam kitab Injil namanya Paulus. Ketika Ashabul Qaryah dibinasakan oleh Allah, tiga rasul ini berpisah dakwah ke negeri masing-masing. Nabi Yahya ke negeri Damaskus, Nabi Paulus ke negeri Baitul Maqdis, dan Sam'un hijrah ke negeri Romawi. Di negeri Romawi inilah Sam'un berdakwah sendirian, mengajak orang bertuhan yang satu, tetapi tidak tanggung-tanggung. Lawan yang dihadapinya adalah bala tentara kerajaan Romawi. Bapak Ibu, Nabi Sam'un ini punya amalan yang dikenal dengan nama amalan 1000 bulan. Setiap malam beribadah malam, sholat malam, qiyamul lail, tahajud, dan tarawih selama 1000 bulan. Siang harinya berpuasa juga lamanya sama 1000 bulan. Oleh karena amalan inilah Allah memberikan dua mukjizat. Mukjizat yang pertama berupa pedang yang terbuat dari rahang onta yang bernama liha jamal. Pedang inilah yang digunakan oleh Nabi Sam'un setiap kali berdakwah, berjuang, bahkan berperang. Dan ini pedang mukjizat, sekali tebas ribuan tentara Romawi tewas. Jadi tidak perlu tebas satu, tidak perlu. Sekali tebas, yang belakang ribuan tentara Romawi tewas. Inilah pedang mukjizat, namanya liha jamal, yang Allah berikan kepada Nabi Sam'un.
Mukjizat yang kedua berupa rambut. Sam'un punya rambut yang panjang dan kuat. Seberapa panjangnya? Nabi Muhammad menggambarkan di dalam hadisnya panjangnya rambut Sam'un. Ketika Sam'un berdiri, ujung rambutnya menempel ke tanah. Itulah panjang rambutnya Sam'un, panjang dan kuat. Dua mukjizat inilah yang sangat merepotkan tentara-tentara Romawi. Maka raja berusaha mencari celah di mana letak kelemahan Nabi Sam'un ini. Belajar dari sejarah, kebanyakan nabi-nabi titik kelemahannya berada pada istrinya. Seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Lut, kelemahannya juga berada pada istrinya. Maka raja berusaha mencari celah, berusaha bekerja sama dengan istri Sam'un yang kebetulan masih beragama kafir, namanya Delilah. Maka raja mencoba menawarkan permata, intan, berlian, emas, perak, rumah, kendaraan, istana agar istrinya mau diajak bekerja sama. Begitu istrinya setuju, maka dimulailah rencananya bagaimana cara menghancurkan kekuatan suaminya sendiri yang bernama Nabi Sam'un. Malam pertama gagal karena Sam'un rajin beribadah malam. Istrinya tidak sabar menunggu sampai mengantuk, sampai tertidur. Paginya lapor kepada raja, belum berhasil. Kata raja, tenang saja, masih banyak hari. Hari kedua dimulai lagi. Dan malam itu ketika Sam'un sudah tertidur, istrinya mencoba mengikat tangan dan kakinya dengan seutas tali. Begitu pagi datang, Sam'un terbangun, tangan dan kakinya diikat dengan tali, bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada apa? Kenapa engkau mengikat tangan dan kakiku?" Jawab istrinya, "Hanya sekedar ingin tahu kekuatan suamiku." Maka Sam'un hanya dengan satu teriakan saja, tali yang melekat di tangan dan kakinya putus. Malam kedua gagal. Malam ketiga dicoba lagi, tapi tidak menggunakan tali, menggunakan rantai besi. Tangannya Samsun diikat, kakinya Samsun juga diikat dengan rantai besi. Paginya ketika Sam'un terbangun, juga tanya, "Istriku, kenapa engkau mengikat tangan dan kakiku dengan rantai besi?" Jawaban istrinya juga sama, "Hanya ingin mengetahui kekuatan suamiku sampai di mana." Maka Sam'un hanya dengan satu hentakan saja, rantai besi yang melekat di tangan dan kakinya terputus. Malam ketiga gagal lagi. Nah, pada malam yang keempat, mulailah istrinya dengan memuji-muji Sam'un. Betapa hebat kekuatannya, betapa saktinya. Ini rahasia kita berdua, jangan sampai orang tahu, apalagi tentara-tentara Romawi. Tanpa sadar Sam'un memberitahu kepada istrinya kalau kelemahannya terletak pada kekuatan rambutnya. Kekuatan rambutnya itulah kelemahannya Sam'un. Maka begitu Sam'un tertidur, kaki dan tangannya diikat dengan menggunakan rambutnya. Pagi hari ketika terbangun tentu saja tidak bisa, berteriak tidak bisa, menghentakkan juga tidak bisa. Kalau berhentak, kalau berteriak, justru nanti yang putus adalah tangan dan kakinya. Karena rambut yang digunakan untuk mengikat tangan dan kakinya sangat kuat. Kondisi seperti ini segera dilaporkan oleh istrinya kepada raja. Maka raja pun datang dengan membawa bala tentaranya, menyeret, membawa Sam'un. Dan sepanjang jalan Samsun hanya diteriaki sorak-sorai oleh para rakyatnya yang tidak suka dengan Sam'un. Pengkhianat, penjahat, pemberontak. Sampai Sam'un dipajang di depan istana. Kalau bahasa anak sekarang dipelenteng. Dalam kondisi seperti inilah Samsun mengalami penyiksaan, bahkan mutilasi. Jadi kasus mutilasi tidak cuma zaman sekarang, dari dulu sudah ada. Malah pelakunya negara, pelakunya pemerintah. Korbannya para rasul dan nabi termasuk Sam'un dimutilasi.
matanya dicukil, tangannya dipotong, jari-jarinya dipradali, kakinya juga dipotong. Sampai dalam kondisi yang sangat kritis, Allah kirimkan malaikat Jibril dan menawarkan pertolongan. Ya Samsun, apa yang kamu butuhkan? Kata Sam'un, aku hanya ingin merobohkan istana kerajaan. Permohonannya dipenuhi, maka Allah kembalikan lagi kekuatannya. Matanya kembalikan lagi hingga bisa melihat lagi. Tangannya utuh kembali, jari-jarinya kembali sempurna, kakinya juga utuh lagi, bahkan kekuatannya menjadi berlipat-lipat. Maka hanya dengan kedua tangannya Samson atau Sam'un mampu merobohkan istana kerajaan. Istana berjatuhan, ambruk, menjatuhi rajanya, menjatuhi bala tentaranya, termasuk menjatuhi istrinya juga yang berkhianat. Istrinya tidak jadi mendapatkan apa-apa, sudah kehilangan suaminya, kehilangan harta kekayaan yang ditawari oleh rajanya. Maka hari itu semuanya tewas kecuali Sam'un yang hidup sendirian, tidak punya umat. Karena itu Samsun juga berjanji akan melanjutkan amal ibadahnya selama 1000 tahun. Setiap malam melakukan ibadah malam, siangnya berpuasa selama 1000 bulan. Maka kalau kita ditanya siapa nabi yang bergelar 1000 bulan, yaitu Nabi Sam'un karena amalannya. Inilah yang dikisahkan oleh Nabi di hadapan para sahabat. Setelah Nabi menyelesaikan ceritanya, para sahabat berlomba-lomba. Ya Rasul, saya ingin seperti Sam'un, setiap malam akan beribadah, sholat malam, tahajud, qiyamul lail, tarawih selama 1000 bulan. Sahabat yang sana juga berlomba-lomba. Ya Rasul, saya juga ingin seperti Nabi Sam'un, setiap siang akan berpuasa selama 1000 bulan. Maka Nabi terdiam, dan dalam kehinangannya Allah mengirimkan malaikat Jibril membawa wahyu firman Allah, yaitu surat Al-Qadar. Inilah asbabun nuzulnya, kenapa surat Al-Qadar diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam yang lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril, ruhnya pada malam itu mengumpulkan seluruh malaikat untuk menyelesaikan satu perkara. Perkara apa? Salamun hiya hatta matla'il fat. Pada malam itu malaikat Jibril menyuruh semua malaikat menebarkan keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan kepada siapa saja yang malam itu hidup, malam itu bangun sampai terbit fajar. Itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau ingin seperti Sam'un, tidak perlu berpuasa selama 1000 bulan, tidak perlu ibadah malam selama 1000 bulan, cukup mendapatkan satu malam saja yang namanya malam Lailatul Qadar akan lebih utama, lebih mulia daripada amalannya Nabi Sam'un. Jadi Bapak Ibu, kalau kita akan bersaing dengan umat-umat terdahulu dengan amalan yang sama, pasti kalah. Karena umatnya Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, sedangkan umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh 1500 tahun, Nabi Adam 950 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Nabi Musa 250 tahun. Kita cuma 63 tahun. Kalau ada yang 80 itu berarti bonus. Maka harus punya cara cerdas, yaitu menggunakan amalan-amalan yang kelihatannya ringan tapi pahalanya berbobot. Itulah amalan yang berbarokah. Kalau kita puasa 1000 bulan tidak akan mampu.
Kalau kita tarawih 1000 bulan tidak akan mampu. Karena 1000 bulan sama dengan 84 tahun. Adakah yang sampai ke sana usianya? Tidak perlu. Nabi hanya mengatakan dapatkan satu malam Lailatul Qadar, sama saja membuat satu lompatan yang sangat jauh, lamanya 84 tahun. Maka Bapak Ibu, mulai hari ini mari kita persiapkan menyambut, menggapai datangnya malam Lailatul Qadar. Kapan Nabi memberikan sinyal di dalam hadisnya antara tanggal 21 atau 23, 25, 27 atau 29. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesempatan kita. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita, pastikan kita mendapatkan amalan yang namanya amalan 1000 bulan dengan cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.